Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Kojah Sastra dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Seperti biasa kita akan ketengahkan tema-tema mengenai sastra ya. Dan memang untuk edisi kali ini saya spesial ya untuk membahas mengenai sastra Jawa. Salah satunya tentang kepujanggaan. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai biografi ya singkat dari salah satu pujangga Jawa, sastra Jawa. Siapa lagi kalau bukan Ronggo Warsito. Nah, malam hari ini kita akan mengulas lebih dalam lagi mengenai kepujanggaan Raden Ngabei Ronggo Warsito yang dikenal sebagai pujangga terakhir di Pulau Jawa. Dan beliau ini ternyata merupakan seorang bisa dikatakan sufi yang mewarisi banyak karya tulis. Nah, gubahan karya beliau yang paling monumental adalah Serat Wirid Hidayat Jati yang termuat pula di dalam Serat Maklumat Jati. Nah, terkait keberadaan dua buah serat tersebut memang seakan-akan terpisah, tetapi tulisan singkat ini pertemuan singkat ini ya. Kita akan coba membahas hal-hal yang berkaitan dengan beliau. Nah, mungkin dari karya-karya beliau ada Serat Wirid Hidayat Jati, ada Serat Maklumat Jati, ada juga Serat Jayeng Boyo, terus kemudian banyak sekali, salah satunya adalah Serat Kalotidol. Nah, sangat menarik penyair yang satu ini karena boleh dibilang beliau adalah salah satu penyair atau pujangga Keraton Surakarta yang sangat produktif dan banyak karya tulis. Dan meskipun terkesan mistik ini kawan, karena banyak ramalan-ramalan yang kemudian disampaikan dalam karya-karya beliau. Sebenarnya Ronggo Warsito ini juga menulis lebih banyak menulis karya sastra lainnya dan berhubungan dengan nasihat-nasihat dalam mengarungi kehidupan serta peringatan akan langkah tingkah pola manusia di akhir zaman. Nah, seperti dalam Serat Joko Lodang ya yang berisi petua-petua akan adanya suatu zaman yang penuh dengan pancaroba dan kekacauan. Juga Serat Jayeng Boyo ini merupakan nasihat falsafat kehidupan yang kemudian diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 88 dengan alih bahasa dan alih aksara oleh L. Mardi Warsito. Nah, ini menarik. Kupasan kita saya akan coba mengupas hal ini semuanya. Tentu saya tidak sendirian, ada bintang tamu yang hadir, saya sengaja hadirkan untuk Anda. Ada sahabat saya, juga guru saya. Beliau adalah seorang budayawan juga di Pekalongan Kabupaten ya. Tinggal di Kesesi dan sebenarnya beliau ini bukan orang Pekalongan tapi datang dari jauh sana. Tepatnya di kampungnya Ronggo Warsito. Jadi sangat tepat sekali kalau saya mengundang beliau untuk bisa hadir di sini. Mas Agus Sulistyo ya, aslinya Solo. Tapi sebelum kita masuk ke sesi untuk malam hari ini, kita berdiskusi tentang kepujanggaan Ronggo Warsito. Saya ingatkan kembali untuk Anda kawan ya, boleh bergabung di 424474 ya untuk kasih komentar, ataupun mungkin bagi Anda yang ingin baca geguritan boleh-boleh aja, baca puisi juga boleh-boleh aja, atau mungkin punya unek-unek kaitannya dengan kesastraan, oke, boleh-boleh aja. Itu di 424474 atau di 0855420912, bisa SMS atau WA.
Saya tunggu ya atensi Anda. Dan satu nomor dulu untuk Anda. Malam hari ini menemani kebersamaan kita di malam hari ini ada Karsaning Hyang untuk Anda semuanya. Ya, masih berlanjut kebersamaan kita di Koja Sastra untuk edisi kita pada kali ini 17 September 2020. Kita mencoba untuk membaca kepujanggaan Ronggo Warsito dan di studio sudah hadir tamu istimewa saya. Wah. Ini yang mana ini? Wes. Ya. Ada Mas Agus Sulistyo. Wah, ini pasti banyak yang dengerin ini malam hari ini. Betul. Karena sudah saya share ke beberapa teman dan mereka sudah mulai, wah ini top ini, pasti rame ini. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Perjalanan asik. Kita selalu asik. Iya, aku yang belum sempat ke rumah jenengan ya. Iya. Ini COVID, alasannya COVID mesti. Padahal sih enggak juga. Social distancing kita. Tapi menarik, COVID itu tetap Pekalongan tetap seperti biasa gitu ya. Iya, betul. Oke, malam hari ini kita bahas Ronggo Warsito. Ini salah satu pujangga kenamaan Surakarta dan kebetulan kan jenengan dari Solo juga. Oh iya. Nah, pasti sudah kenal, betul. Ya, Pekalongan apa mualaf. Mualaf Pekalongan. Lah, acara Pekalongan mualaf. Betul. Apa nih Mas yang bisa kita bagi dari tentang kepujanggaan Ronggo Warsito ini sebenarnya? Okay. Nah ini selamat malam sahabat-sahabat RKB. Jadi karo kang ribut ya. Tentang sosok Raden Ngabei Ronggo Warsito ini seorang pujangga, tapi sebenarnya juga seorang jurnalis. Ya, ini yang aku baru tahu ini. Iya, karena dia punya koresponden nanti dengan orang-orang Belanda juga, sehingga tulisan-tulisannya juga sering dibaca. Dia punya murid Belanda juga sebenarnya. Oh iya. Jadi ini sebenarnya kan Pujangga itu kan sebenarnya seorang yang bertugas dalam sisi lain dia menceritakan tentang apa yang terjadi di sebuah kerajaan dari mata sudut pandang dia. Sebagai seorang sastrawan, seorang penulis gitu kan. Cuma di masa itu kan mungkin tidak ada profesi wartawan negara nggak ada gitu loh. Berarti kalau begitu nggak jauh beda dengan Puprapanca gitu ya. Nah, sama ya. Jadi dari sudut pandangnya inilah kita bisa melihat bagaimana kondisi zaman pada masa itu. Nah, sehingga ini apa yang disampaikan oleh karya-karya Ronggo Warsito itu sesungguhnya ya kita melihat bagaimana kondisi zaman saat itu dari sudut pandang seorang pujangga dengan visinya. Beliau punya visi sehingga seringkali visi ini dipahami sebagai ramalan. Nah, ini dia. Padahal visi ini kalau di dalam bahasa Jawa disebutnya jongko kan? Jongko ya. Jongko itu lain dengan ramalan sesungguhnya. Ya. Jongko itu harapan panjongko. Artinya bagaimana kita menatap masa depan, punya harapan apa, punya sesuatu apa, kita membaca hari ini dan kemarin gitu kan, untuk membaca masa depan. Iya, itu visionernya Ronggo Warsito di situ. Dan kalau dilihat beliau itu kan sosok yang lahir di abad ke-19 dan tepatnya beliau itu diangkat sebagai Raden Ngabei sebagai pejabat resmi keraton, sebagai pujangga keraton itu sekitar tahun 1843-an. Jadi setelah era Diponegoro. Diponegoro sudah selesai ya. Di situ ada sebuah titik tolak perjuangan yang berbeda. Ketika perjuangan fisik sempat menghebohkan tanah Jawa, Belanda makin gila cengkramannya kepada keraton. Nah, maka para pejuang-pejuang yang ingin merdeka ini, yang tidak setuju dengan kolonialisme imperialisme ini, dia merubah sistem perjuangannya lewat perjuangan pena.
Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.